Berjumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah Praktik Diplomasi. Minggu ini temanya adalah masih di serba-serbi diplomatik bagian 2. Nah, untuk praktek diplomasi ya akan Ibu jelaskan tentang kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik. Jadi, asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu disebut sebagai extraterritoriality. Ya, jadi para diplomat hampir dalam segala hal itu harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar wilayah negara penerima. Nah, para diplomat beserta stafnya tidak tunduk pada kekuasaan, peradilan pidana, dan sipil dari negara penerima. Nah, menurut Konvensi Wina tahun 1961, bahwa perwakilan diplomatik diberikan kekebalan dan keistimewaan dengan maksud menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik sebagai wakil negara. Kemudian yang kedua, menjamin pelaksana fungsi perwakilan diplomatik secara efisien. Nah, hak kekebalan perwakilan diplomatik meliputi apa saja? Yang pertama, kekebalan terhadap pribadi pejabat diplomatik atau hak imunitas. Yang kedua, kekebalan terhadap kantor perwakilan dan rumah kediamannya. Ini disebut sebagai daerah ekstrateritorial. Kemudian yang ketiga, korespondensi diplomatik, yaitu kekebalan terhadap surat menyurat, arsip, dokumen, termasuk kantor diplomatik dan sebagainya. Jadi kebal dari pemeriksaan isinya. Nah, menurut Konvensi Wina 1961 dan 1963, pemberian keistimewaan kepada perwakilan diplomatik itu atas dasar timbal balik yang mencakup 1. Pembebasan dari kewajiban membayar pajak, antara lain pajak penghasilan, kekayaan, rumah tangga, kendaraan bermotor, radio, bumi dan bangunan, televisi, dan sebagainya. Nah, yang kedua, pembebasan dari kewajiban kepabeanan, antara lain bea masuk, bea keluar, bea cukai terhadap barang-barang keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan sendiri, keperluan rumah tangga, dan sebagainya. Nah, kemudian tentang perwakilan konsuler. Nah, apa itu perwakilan konsuler? Ini sifatnya non-politis, jadi perwakilan suatu negara di negara lain dalam bidang non-politik. Dalam arti non-politis bahwa hubungan suatu negara dengan negara lain diwakili oleh korps konsuler yang terbagi dalam kepangkatan sebagai berikut. Yang pertama ada konsul jenderal atau konjen, itu akan membawai beberapa konsul. Kemudian yang kedua ada konsul dan wakil konsul. Konsul yaitu mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Jadi tergantung kepentingannya. Kantornya bernama konsulat. Nah, kemudian yang ketiga ada agen konsul. Ini dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Nah, tugas dari perwakilan konsuler adalah mengurusi kepentingan negara dan warga negara di negara lain yang menyangkut. Yang pertama ada bidang ekonomi. Yang kedua ada bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Misalkan itu menukar pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Ya, antara lain bidangnya memberikan paspor dan dokumen perjalanan. Ya, kemudian bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta penyelenggaraan fungsi administratif. Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima. Nah, kemudian apa persamaan dan perbedaan perwakilan diplomatik dan konsuler? Untuk persamaannya antara perwakilan diplomatik dan konsuler adalah bahwa kedua-duanya merupakan utusan dari suatu negara tertentu. Nah, kemudian perbedaannya, nah ini yang harus diperhatikan. Kalau perwakilan diplomatik itu tugasnya adalah bidang politik, jadi mengampu politik luar negeri, ya. Nah, itu lebih ke perwakilan diplomatik. Kemudian kalau perwakilan konsuler, tugasnya dalam bidang non-politis tadi. Misalkan mengurusi bidang ekonomi, perdagangan, ya jadi khusus ya, kebudayaan, ya pendidikan. Nah, kemudian yang perbedaan kedua dari perwakilan diplomatik, hanya satu perwakilan, hanya ditempatkan di ibu kota negara.
Kemudian kalau perwakilan konsuler lebih dari satu, tergantung dari kebutuhannya. Ya, biasanya diletakkan atau ditempatkan di kota-kota besar di negara tersebut. Jadi tidak di ibu kota negara. Kemudian yang ketiga, kalau perwakilan diplomatik, surat tugas ditandatangani oleh kepala negara. Ingat, yang mengangkat duta dan konsul adalah presiden atau kepala negara. Kemudian yang ketiga dari perwakilan konsuler, surat tugas ditandatangani cukup oleh Menteri Luar Negeri. Kemudian yang keempat, untuk perwakilan diplomatik dapat berhubungan langsung dengan pemerintah pusat negara penerima. Nah, kalau perwakilan konsuler hanya dapat berhubungan dengan pemerintah setempat atau daerah. Maka jika ingin berhubungan dengan pemerintah pusat harus melalui perwakilan diplomatik tadi. Ya, kemudian yang kelima, kalau perwakilan diplomatik itu memiliki daerah ekstrateritorial. Tadi ya ada keistimewaan-keistimewaannya. Kalau perwakilan konsuler tidak memiliki daerah ekstrateritorial. Tadi karena dia hanya di kota-kota besar ya yang notabene bukan di ibu kota negara. Kemudian yang keenam, dapat memengaruhi perwakilan konsuler. Ya, kalau perwakilan diplomatik seperti itu. Kemudian kalau perwakilan konsuler harus tunduk pada perwakilan diplomatik. Nah, itu perbedaan krusialnya. Kemudian bagaimana kronologi atau skema penempatan perwakilan negara lain? Yang pertama, kedua belah pihak saling tukar informasi tentang akan dibukanya perwakilan oleh Kementerian Luar Negeri masing-masing negara. Jadi ada komunikasi dulu. Kemudian yang kedua, mendapat persetujuan ya dari negara yang menerima. Kalau negara penerima tidak setuju ya tidak bisa dibuka gitu ya. Jadi ada persetujuan. Kemudian yang ketiga, diplomat yang akan ditempatkan menerima surat kepercayaan atau letter de credence yang ditandatangani oleh kepala negara pengirim. Kemudian yang keempat, surat kepercayaan tersebut diserahkan kepada kepala negara penerima dalam suatu upacara di mana seorang diplomatik nanti akan berpidato. Nah, kapan mulai berlaku dan berakhirnya perwakilan negara lain? Ya, kalau diplomatik mulai berlakunya ya saat tadi menyerahkan surat kepercayaan. Itu berdasarkan pada Konvensi Wina 1961. Kemudian kalau konsuler mulai berlakunya pemberitahuan kepada negara penerima. Ya, jadi ada surat pemberitahuan, tidak menggunakan letter of credence tadi, tapi hanya surat pemberitahuan saja kepada negara penerima. Itu menurut Konvensi Wina 1963. Kemudian bagaimana berakhirnya? Ya sudah habis masa jabatannya untuk diplomatik. Kemudian ditarik oleh pemerintah negaranya. Kemudian yang ketiga ada persona non grata ya, tidak disenangi oleh negara penerima. Kemudian yang keempat, negara penerima dan pengirim terjadi perang. Ya. Kemudian kalau konsuler berakhirnya kapan? Ya, fungsi seorang pejabat konsuler tersebut telah berakhir. Kemudian penarikan dari negara pengirim. Ya, kemudian pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota staf konsuler. Nah, itu ya di mana masa berlakunya. Kemudian bagaimana para perwakilan tadi menggunakan tempat-tempat ya untuk berdiplomasi. Ada platform untuk berdiplomasi. Yang pertama ada forum bilateral dan multilateral. Untuk bilateral, misalkan ini hubungan antara kedua negara ya. Jadi misalkan saja antara RI dengan negara-negara lain yang mempunyai hubungan diplomatik dengan dibukanya kedutaan besar. Ya, atau kedutaan dengan rangkapan beberapa negara. Itu yang bilateral ya. Kemudian kalau multilateral itu pembukaan hubungan diplomatik dengan organisasi-organisasi internasional. Ya. Misalkan pada pasal 5 Konvensi Wina itu mengakui hak suatu negara untuk membuka perwakilan-perwakilan tetap pada suatu organisasi internasional. Jadi lebih dari satu negara gitu ya membentuk sebuah organisasi internasional. Misalnya saja ada PBB ya, itu contoh multilateral. Kemudian yang kedua ada forum regional. Apa? Misalkan ASEAN ya. Kemudian Uni Afrika misalkan itu forum-forum regional, jadi berada dalam satu region tertentu atau kawasan tertentu. Kemudian yang ketiga forum interregional, jadi antar kawasan. Contohnya ya ada APEC ya, ada kawasan Asia dengan Pasifik, kemudian ASEAN ya. Nah, itu contohnya. Kemudian yang keempat ada forum multilateral atau global. Itu misalnya PBB. Nah,
Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan terkait serba-serbi diplomatik 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.